Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Diasti Nuraini. Kali ini Ibu akan sedikit berbagi ilmu tentang definisi istilah dalam perpajakan dan bagaimana cara menghitung besarnya pajak yang harus dibayar ataupun disetor ke kantor pajak. Hanya kali ini kita lebih persempit atau kita fokuskan pada penghitungan pajak di pekerjaan asuransi dan direct selling atau multi level ya. Nah, kita mulai saja. Sekarang kita membahas tentang definisi pajak. Nah, berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 bahwasanya pajak adalah merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dan demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak ini memiliki beberapa ciri. Pertama, bahwasanya pajak itu merupakan kontribusi wajib warga negara. Apa sih maknanya? Apa sih artinya di sini? Bahwasanya setiap orang itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, mereka yang sudah membayar yang harus membayar pajak adalah yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, kalau kita bicara PTKP yang berlaku pada saat ini adalah senilai 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan. Ini artinya jika nih teman-teman memiliki pendapatan lebih dari 4,5 juta sebulan akan dikenakan pajak. Sementara bila teman-teman adalah seorang pengusaha atau wira swasta dengan omset tarif PPh final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto atau omset. Nah, sampai dengan pendapatannya adalah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Ini berdasarkan dengan PP 23 tahun 2018. Kemudian yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Artinya adalah jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak juga sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada sanksi. Sanksi ini bisa berupa administratif ataupun hukuman secara pidana. Lalu ciri yang ketiga adalah warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung. Nah, pajak berbeda dengan distribusi ya teman-teman ya. Kalau kita bicara restribusi itu contohnya adalah pada saat kita parkir. Pada saat kita parkir kita mendapatkan manfaat parkir dan kita membayarkan sejumlah uang. Artinya kita membayar uang karena ada manfaat yang kita dapatkan, yaitu parkir. Sementara kalau pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana untuk pemerataan pendapatan warga negara. Sehingga ketika kita membayar pajak dalam jumlah tertentu, kita tidak akan mendapatkan manfaat secara langsung yang dibayarkan pada saat itu. Nah, kita dapat mendapatkan manfaat dari contoh perbaikan jalan raya, kita bisa jalan, lalu jalan tersebut, kemudian fasilitas kesehatan, beasiswa dan sebagainya. Nah, semua itu diatur dalam undang-undang perpajakan dan diatur juga bagaimana mekanisme pembayaran serta pelaporan pajak. Nah, di atas tadi berkaitan tentang definisi pajak. Kemudian kita bahas lagi NPWP. NPWP apa sih? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, sebagai apa? Sebagai tanda pengenal yang diberikan Dirjen Pajak kepada wajib pajak.
Tadi kita sudah bicara NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi dan badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM serta peraturan pelaksanaannya. Nah, wajib pajak tersebut terdiri dari apa? Wajib pajak pribadi, wajib pajak badan, kemudian wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak. Nah, sekarang kita uraikan satu-satu ya. Kita mulai dari wajib pajak pribadi. 1. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha. Jadi, wajib pajak yang mempunyai usaha, dia dikenakan pajak. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh, izin asuransi, direct marketing, atau multi level. Kemudian yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaannya. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu meliputi badan milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD. Yang kedua, badan milik swasta seperti PT, CV, koperasi, lembaga, dan yayasan. Kemudian wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak. Wajib pajak bendahara ini meliputi ada 5 ya. 1. Bendahara pemerintah pusat. Kemudian bendahara pemerintah daerah. Ketiga, bendahara pemerintah desa. Keempat, Badan Layanan Umum atau yang disingkat dengan BLU, Badan Layanan Umum Daerah, atau kalau disingkat BLUD. Berdasarkan tempat pendaftarannya, wajib pajak terdiri dari 1. Wajib pajak berdomisili atau tunggal. Kedua, wajib pajak pusat. 3. Wajib pajak cabang dan wajib pajak orang pribadi tertentu. Itu adalah definisi dari wajib pajak. Nah, kemudian ada PTKP. Tadi kita singgung sedikit ya PTKP ya. PTKP itu adalah pendapatan tidak kena pajak yang gunanya atau berfungsi sebagai pengurang. Tiap orang beda-beda. Setiap orang mempunyai PTKP berbeda tergantung dari statusnya. Apakah dia status sudah menikah, kemudian sudah punya anak 1, 2, 3, dan sebagai pengurang pajak atau PTKP-nya itu maksimal anak 3. Kalau teman-teman punya anaknya 4, 5, sebagai pengurangnya 3 ya maksimalnya, dan pastinya hanya 1 istri. Kemudian PTKP ini ada beberapa tingkatan ya, tergantung dari status si wajib pajak tersebut. Contoh nih, TK, yang sering nanti kita akan menemui beberapa istilah ya. Istilahnya TK-0. Artinya apa? Dia tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan atau single dia single, tidak mempunyai tanggungan. Berapa PTKP-nya per tahunnya? PTKP per tahunnya adalah 54 juta. 54 juta rupiah. Kemudian ada lagi nanti TK-1, artinya mempunyai tanggungan 1. Berapa PTKP-nya? 58.500.000 rupiah. Nah, kemudian ada lagi TK-2. Berapa PTKP-nya? PTKP-nya adalah 63 juta rupiah. Kemudian ada TK-3. PTKP-nya
67.500.000 rupiah. Ini dalam 1 tahun. Nah, sekarang loh Bu, ini tidak kawin, mengapa dia ada tanggungan? Gitu kan? Nah, bisa jadi contoh nih. Kemudian ada lagi PTKP suami istri dan istri. Nah, PTKP suami dan istri digabung, tidak bersifat pisah harta. Kalau dia pisah harta, nanti masing-masing, ya. Ini tidak pisah harta, jadi gabung. PTKP-nya nanti ada istilah K-I-0. Artinya adalah dia kawin, mempunyai istri dan tidak mempunyai anak. Ya, berapa PTKP-nya dalam setahun? 112.500.000 rupiah. Nah, ada lagi K-I-1. Artinya dia mempunyai 1 anak. Nah, berapa PTKP-nya dalam 1 tahun? 117.000.000 rupiah. Nah, kemudian ada lagi K-I-2. PTKP-nya adalah 121.500.000 rupiah. Nah, ini adalah PTKP yang didapatkan oleh setiap wajib pajak, tergantung dari kondisi dan statusnya, ya, status si wajib pajak tersebut. Ini adalah PTKP. Nah, sekarang kita masuk ke tarif. Ketika kita menentukan besarnya pajak, nanti akan dikalikan dengan tarif. Tarif itu tergantung dari pendapatan. Nah, berdasarkan dari undang-undang, ya kan? Undang-undang tentang tarif itu ada tarif sesuai dengan pasal 17, ya. Sesuai dengan pasal 17. Nah, tergantung dari pendapatan nih, dia bersifat progresif. Jadi kalau seseorang pendapatannya 0 sampai 50 juta, maka tarif 5%. Ini tarif jika si wajib pajak tadi mempunyai NPWP. Kalau dia tidak mempunyai NPWP, maka tarifnya adalah 6%. 20% lebih mahal ya teman-teman, ya kan? Kemudian kalau pendapatannya dia 50 juta sampai 250 juta. Nah, tarifnya berapa? Tarif jika dia mempunyai NPWP adalah 15%. Jika dia tidak mempunyai NPWP, tarifnya adalah 18%. Nah, lapisan berikutnya adalah jika wajib pajak mempunyai pendapatan 250 juta sampai 500 juta, maka tarifnya adalah 25%. Tarif ini jika dia mempunyai NPWP. Jika dia tidak mempunyai NPWP, maka tarifnya ada 30%. Lapisan yang ketiga adalah 30%. Nah, jika dia mempunyai NPWP. Kalau dia tidak mempunyai NPWP, 36%. Nah, seseorang yang dikenakan tarif 30% yang punya NPWP dan 36% yang tidak mempunyai NPWP itu jika dia mempunyai pendapatan di atas 500 juta. Nah, ini bersifat progresif. Untuk penjelasan lebih lanjut, nanti kita akan jelaskan di part berikutnya, ya. Bagaimana cara penghitungannya, kemudian bedanya yang punya NPWP atau tidak. Nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.